kita akan gunakan POC-nya ini untuk pupuk organik cair, ZPT, dan pestisida. So, jangan lupa klik subscribe-nya dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Cece Petani Kantoran. Selamat pagi, good morning buat teman-teman. Semoga dalam keadaan sehat walafiat terus-terusan ya teman-teman, dianugerahi kesehatan, kebahagiaan dan kesuksesan. Pagi ini Cece Petani Kantoran mau kembali kegiatan berkebun dong ya, karena namanya juga lagi seneng-senengnya berkebun. Saya mau sharing mengenai salah satu bahan dapur yang bisa kita gunakan tapi bukan untuk memasak. Tentu teman-teman tahu ya, ini adalah cabai, bawang merah ya, bamer, bawang merah, bawang putih ceritanya. Tapi kali ini cukup bawang merah saja yang akan kita bahas, karena ternyata bawang merah kita bisa manfaatkan untuk pupuk alami yang ada di dapur. Seperti apa khasiatnya? Yang pertama, ternyata bawang merah ini banyak banget ya manfaatnya teman-teman. Jadi bukan hanya pertama bawangnya, tapi juga kulit bawangnya seperti ini. Nah, jadi dua-duanya ya, kulit bawang dan bawangnya ini bermanfaat untuk tanaman. Kalau ini yang kemarin ya teman-teman, ini Mecin MSG ya, boleh merek apa saja. Tapi kita kali ini akan membahas mengenai kulit bawang dan bawang. Jadi dua-duanya ini bisa kita gunakan. Tapi walaupun bawang merah ini banyak juga khasiatnya, kandungannya juga cukup banyak, saya jarang-jarang menggunakannya. Kenapa? Sayang kalau bawang merah bisa dipakai masak. Tapi kadang-kala aku menggunakannya pada waktu proses semai seperti tanaman melon. Dan alhamdulillah cukup berhasil ya, seperti ini nih fotonya waktu Cece Petani Kantoran menanam melon di greenhouse ya. Alhamdulillah seneng banget, terutama seneng berfoto ya karena melonnya kuning-kuning. Ini bawang merahnya itu sebetulnya banyak manfaatnya, tapi walaupun banyak manfaatnya, saya tidak menggunakan terlalu banyak karena banyak dipakai masak. Saya lebih banyak menggunakan limbahnya. Yaitu limbahnya apa? Kulit bawang merahnya. Jadi setiap hari dari dapur saya kumpulin seperti ini. Ini bagus kita pergunakan untuk tanaman pekarangan seperti tomat dan cabai. Dan seperti teman-teman ketahui, Cece Petani Kantoran saat ini memang lagi menanam tomat dan cabai ya. Kalau cabenya alhamdulillah untuk cabai rawit yang kecil-kecil setan yang katanya harganya bisa mencapai 150.000 ya, pernah gitu, nggak tahu kalau saat ini udah turun melebihi daging. Itu bisa mandiri kurang lebih sampai sekarang sudah hampir bulan ke-7 ya, ini bulan Juli. Selain itu tomat juga tadi seperti dilihat di awal itu sudah mulai berbunga, insya Allah mudah-mudahan sampai berbuah. Jadi kulit bawang merah ini saya selalu sediakan tempat di dapur. Yang pertama tujuannya adalah kita mengurangi sampah. Kita harus mengurangi sampah yang kita buang ke alam ya teman-teman. Kasihan alam kita dibebanin lagi oleh kita, karena ini banyak manfaatnya. Jadi untuk kulit bawang ini manfaatnya banyak banget. Yang pertama untuk pupuk organik cair. Yang kedua sebagai zat pengatur tumbuh. Biasanya kita beli atonik ya, ini kita bisa ganti dengan kulit bawang atau bawang merah. Nah kemudian yang ketiga, karena kandungan acetogeninnya bisa kita gunakan pestisida. Karena tanam Cece Petani Kantoran saat ini sudah memasuki masa generatif, saya pengen yang tadi tanaman tomatnya ini supaya bunganya tidak rontok. Aku mau membuat dari yang walaupun ini hasil, terus terang ini hasil 2 hari kulit bawang di rumah saya segini karena memang jarang masak ya teman-teman. Kita mau membuat POC yang pertama ya. Jadi penggunaan kulit bawang yang pertama ini sebagai POC, kita bisa melakukan pelarutan. Karena tadi dapatnya sedikit, saya menggunakan air juga sedikit. Wadah-wadah seperti ini tentu teman-teman udah pada punya semua ya di rumah. Bekas kue, bekas minuman. Ini saya gunakan perbandingan 1 banding antara 5 sampai 10. Jadi misalnya ini saya timbang tadi sekitar 20 gram. Kalau 5 itu berarti 100 mili ya.
atau 200 ml 1 gelas air. Kita rendam aja ya teman-teman. Kita rendam selama 1 malam. Karena hamaknya di tomat ini sudah mulai ada, dan saya juga mulai membutuhkan ZPT untuk memperkuat ya. Tomatnya udah mulai besar. Ini kita simpan selama 1 malam. Jadi kita biarkan dulu ya. Kita lanjutkan videonya besok. Kita akan gunakan POC-nya ini untuk pupuk organik cair, ZPT, dan pestisida. So, jangan lupa klik subscribe-nya dulu ya. Ini adalah untuk kulit bawang yang semalam sudah didiamkan ya selama 1 malam teman-teman. Jadi sekarang kita tinggal menggunakannya, cukup mudah ya. Jadi kalau kita punya kulit bawang, kita rendam. Karena kulit bawangnya aja ini sedikit, ini sebaiknya kita saring. Ini saringannya kemarin nggak ketemu yang di kebun khusus ya, jadi kita ambil airnya saja ya teman-teman. Untuk ampasnya ini pun tidak menjadi limbah, jadi jangan dibuang. Biasanya ini masih banyak mengandung kandungan yang berguna bagi tanaman, bisa kita gunakan sebagai mulsa. Jadi apa sih gunanya mulsa? Mulsa itu akan melindungi media tanam atau tanaman dari penguapan yang berlebih, dan dengan mulsa alami ini maka tanaman pun akan lebih sehat. Jadi ini biasanya masih ada sisa-sisa kandungan yang terdapat di dalam kulit bawangnya, makanya kita ini nggak buang ya teman-teman. Yuk kita jadikan mulsa aja untuk tanaman tomat. Kita simpan di sekelilingnya, jadi dia akan terurai sendiri dan akan melindungi juga tanaman. Jadi selain mulsa dari plastik yang biasa kita beli, untuk ampasnya bisa kita gunakan untuk mulsa. Betul-betul mengurangi limbah ya. Bagi teman-teman yang sering masak pasti banyak banget ini limbah kulit bawangnya. Kalau saya sih jarang masak, jadi dapatnya sedikit. Nah, sudah dapat ini untuk POC ini, untuk untuk ekstrak dari kulit bawang ini bisa kita gunakan menjadi 2 jenis. Yang pertama bisa kita gunakan sebagai pupuk organik cair, yang satu lagi adalah untuk insektisida atau pestisida. Jadi ini walaupun sedikit, karena tanaman aku juga sedikit ya, kita bisa akan bagi 2 ya teman-teman. Yang pertama kita akan membuat pupuk organik cair. Yang saya gunakan betul-betul ini buangan ya, ini karena ini cukup banyak, sebenarnya nggak banyak juga sih ya, saya bagi 2 aja supaya cukup untuk menyiram tanaman dan juga untuk insektisida. Nah, ini tambahkan lagi adalah air cucian beras. Air cucian beras biasanya juga kita buangkan ya teman-teman, perbandingannya 1:1. Jadi ini adalah campuran dari ekstrak dari kulit bawang dan air cucian beras. Boleh diaduk ya. Kita akan siramkan ke tanaman kita. Apa sih manfaatnya dari pupuk kulit bawang dan air cucian beras? Ini aku ada beberapa tanaman, ini bawang merah ya. Jadi selain manfaat-manfaat tadi, air cucian ini udah dipupuk. Nah, ini dia. Ini tanaman tomat saya sudah mulai berbunga. Salah satu yang saya tambahkan juga adalah seperti tadi ya, adalah campuran dari kulit bawang dan air cucian beras. Kenapa? Karena ternyata untuk ini campuran air rendaman kulit bawang dan air cucian beras ini membantu pembentukan klorofil ini supaya
makin hijau ya. Kemudian mendorong cepat berbunga dan berbuah. Karena ini udah mulai berbunga, saya juga pengen cepat-cepat berbuah untuk tomatnya. Selain itu mencegah kerontokan. Biasanya tomat itu problemnya ini, kalau udah mulai berbunga ini harus kita cegah adalah rontok, karena kalau rontok nanti nggak jadi buah dan juga bisa meningkatkan hasil panen. Jadi ini karena sedikit ya kita gunakan untuk 1 atau 2 saja. Tapi kalau banyak nanti Cece petani kantoran akan siramkan ke tanaman yang lain. Biasanya saya menyiramkannya ini sekitar 100 ml per tanaman di sekelilingnya ya. Nah, ini di sekeliling, jika ini ada akarnya agak jauh, di sini adalah untuk area penyiramannya. Untuk sisanya ini saya akan gunakan untuk pestisida. Jadi pestisida dari kulit bawang ini biasanya efektif ya untuk mengatasi kutu kebul. Kemudian juga kalau ada putih-putih, tanaman tomat itu biasanya ketemu tuh putih-putih ya teman-teman. Selain itu juga ulat, jamur ini bisa kita halau hanya dengan rendaman kulit bawang. Kalau ini saya tidak menambahkan ini air cucian beras, tapi hanya menambahkan air dengan perbandingan 1:1. Nah, seperti di tomat ini ya, udah mulai ada nih putih-putihnya nih. Ini bisa kita semprotkan ke daun atau batang yang terkena ya. Kalian saya rempel ya untuk tunas airnya. Ini kalau dilihat alhamdulillah cukup bersih. Mudah-mudahan sih nggak terkena serangan hama ya. Sayang soalnya ini tanaman tomatnya udah berbunga. Seperti ini nih, ada jamurnya sedikit. Tapi yang paling banyak biasanya itu adalah hama putih-putih. Sini agak banyak nih hama putih-putihnya. Kita akan semprot ya teman-teman. Ini masih tanaman tomat. Itu biasanya nggak bisa kita hindarin ya. Memang juga akan ada terus yang namanya hama, penyakit tanaman. Oh, yang ini malah lebih banyak nih. Kita zoom ya. Nah, ini hama putih itu seperti apa sih? Seperti ini nih ya teman-teman kalau dilihat. Jadi cukup kita menggunakan pestisida organik atau alami saja. Kenapa harus cepat dibasmi? Karena kalau enggak nanti akan cepat menyebar ya. Daunnya juga kita ini semprot. Ini banyaknya di bagian bawah nih. Nah, sekian dulu ya teman-teman untuk sharing mengenai penggunaan kulit bawang dan bawangnya. Untuk bawangnya kita pakainya itu untuk ZPT ya. Saya menggunakannya sih untuk ZPT.